Sekali lagi sahabat saya sapa Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita hadir bersama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita bersama dalam doa. Bapa di sorga, kami kembali mengucap syukur buat lawatan-Mu, buat kasih-Mu yang dahsyat dan luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan hingga pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal hingga pertengahan, hingga akhir, Engkaulah yang menyertai dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya persilakan kepada anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan oleh hambanya. Saya persilakan ke Pak Pendeta Jonathan. Oke, mari saudara-saudara pedangkan tangan saudara untuk memberkati ketiga anak ini. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu luar biasa untuk keempat anak ini Tuhan. Engkau memanggil mereka pada usia masa muda mereka Tuhan. Engkau mulai mengajarkan jalan-jalan-Mu kepada mereka dan kami percaya Roh-Mu akan menyertai mereka Tuhan. Sehingga mereka sungguh-sungguh mengerti akan kehendak-Mu, sungguh-sungguh mengerti akan siapa akan Engkau Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh bertuhankan Kristus, Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga para guru sekolah minggu yang akan mengajarkan, menampilkan Yesus Kristus yang mereka kenal hanya dari guru-guru sekolah minggu dan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka semua di sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih dan kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak. Silakan anak sekolah minggu untuk menuju ruang lantai 3 ibadah di atas. Ya. Baik, mari Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Mari kita arahkan hati kita tertuju kepada-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kami silakan. Oh, haleluya.
Tuhan di hadirat Tuhan. Yes, terima kasih. Biar setiap segenap hati kami biar kami datang di dalam hadirat-Mu, membawa pujian kepadamu. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Thank you, Lord. Karya-Mu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kita naikkan pujian ini sekali lagi sama-sama. Terima kasih Tuhan. Dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah
Yesus
Biarlah namamu terus diagungkan di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terus dimuliakan di tempat ini. Segala pujian, segala hormat, segala seluruh yang ada padamu Tuhan, yang ada di hati kami persembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuat kami berbahagia Tuhan oleh karena kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau bersuka cita, bersorak-sorai atas kemenangan yang Tuhan terus kasih bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus terpuji namamu. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan di tempat ini. Katakan haleluya. Hey. Mari gerakan barengmu. Yesuslah yang bermulia. Amin. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Yes. Tunjukkan sukacitamu. Pedangmu yang telah ubah hidupku, jadikan aku ciptaan baru. Angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada. Kini engkaulah pusat segalanya. Hidupmu yang selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indera
melanjutkan memuliakan nama Tuhan? Haleluya. Haleluya. Yes. Dahsyat Tuhan. Bukan sukacitanya. Ayo Tuhan yang mulia,
Tiada lelah memuji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik ya Bapa. Terima kasih. Yes. Biar segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau adalah yang setia Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan saudara. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Ya Tuhan, Kau adalah penolong. Terima kasih. Saat ku berjalan, amin. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong. Silakan kita hanya Yesus penolong yang setia. Sungguh Engkau-lah penolong kami yang setia, Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Biarlah Engkau urapi kami semua. Kami lebih lagi mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa. Ya. Saya pertama-tama mengucap syukur pada Tuhan ya bisa melayani pada pagi hari ini, menyampaikan firman Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, pengurus yang sudah memberikan kesempatan untuk melayani pada pagi hari ini. Ya, kita akan buka firman Tuhan, kita akan baca dari Kejadian 6 ayat 9 dan 14 sampai 14. Nanti ayat ke-22 kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca yang pertama ayat 9 pria, ayat 10 wanita, nanti ayat 22 dan sampai 14. Nanti ayat 22 kita akan baca sama-sama. Ya, silakan. Yang pertama pria. Riwayat Nuh. Ayat 9 1 2 ayat, ya silakan. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh anak 3 orang laki-laki, Ham, Sem, dan Yafet. Ada pula dan penuh dengan kekerasan. Allah memiliki bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak benar. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berkatak-katak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 22 sama-sama. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya. Di sini tentang kisah riwayat Nuh ya. Ya, itu ada bahtera Nuhnya ya. Ya. Dikatakan firman Tuhan bahwa pada saat zaman Nuh itu manusia hidup sudah rusak, Saudara. Ya. Sudah rusak kehidupan mereka. Jadi zamannya Nuh itu penuh dengan kekerasan. Tapi firman Tuhan berkata, ya di ayat yang ke-9 berkata, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Saudara bisa bayangkan ya, ketika itu zamannya Nuh itu manusia sudah hidup rusak. Ya. Jadi hanya Nuh yang dipercaya Tuhan untuk membangun bahtera. Ya. Saya pikir-pikir ya, pada waktu itu mungkin orang pintar juga banyak ya. Teman-teman Nuh, tetangga, saudara-saudara pasti ada juga pada waktu itu. Tapi kenapa Nuh yang dipilih? Ya, pertama karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Ya, mungkin seangkatan Nuh waktu itu mungkin mereka juga pandai juga ya, bisa membuat bahtera. Ya, tapi kalau zaman sekarang bilang tendernya turunnya kepada Nuh. Ya, kenapa? Karena karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Ya. Dan di sini dikatakan juga Nuh adalah orang benar. Ya, artinya dia melakukan kebenaran. Bahkan sampai 2 kali di ayat tadi ayat yang pertama yang tadi dikatakan bahwa Nuh itu orang benar ya, dikatakan di Kejadian 7 ayat 1 juga di sana dikatakan. Kejadian 7 ayat 1 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan
kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman itu. Itu di Kejadian 7. Ini Kejadian 6 pun, di Kejadian 6 Tuhan katakan di ayat yang ke-9, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. 2 kali dikatakan Nuh adalah orang benar. Ya. Jadi pada waktu itu saudara bayangkan itu keadaan manusia rusak, ya. Mereka bergaul, mereka hidup dengan kekerasan, dengan hidup yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Tetapi Nuh pada waktu itu karena dia bergaul dengan Tuhan, dia eksis, saudara. Ya, dia tidak melakukan seperti manusia zamannya itu. Ya, tidak seperti orang-orang sezaman itu. Ya, bayangkan saudara cuma sendiri, saudara. Pasti bisa ketularan, saudara ya. Ya, seperti zaman sekarang kenapa terjadi begini dan begitu? Itu karena orang dari satu ke satu menular, ya, ketularan gitu. Nah, Nuh tidak, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Dia hidup berkualitas, saudara. Dia berhidup dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Bicara bergaul, saudara, kalau orang bergaul itu berarti satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Ya, itu bergaul, saudara. Jadi sifat daripada orang yang kita dekat bergaul itu pasti akan kita mendapatkan, dan orang itu pun mendapatkan juga sifat dari kita. Ya, itu pergaulan yang akrab. Nah, Nuh bergaul dengan Tuhan, dia mendapatkan sifat-sifat keilahian itu. Ya, dan dia pun di hadapan manusia dikatakan tidak bercela. Ya, jadi bukan artinya dia hidup hanya lurus ke atas, tapi dia hidup juga bermasyarakat, saudara. Ya, kepada masyarakat juga dia tidak bercela, saudara. Jadi kalau kita hidup dengan Tuhan, benar-benar, sungguh benar-benar, dengan manusia pun kita harus benar, amin. Ya, kita jangan, yang penting gua ngelayanin. Ya, bodoh amat tuh tetangga, bodoh amat itu saudara. Yang penting gua melayanin. Enggak, saudara. Kita melayani, tetap melayani. Kita dekat bergaul dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan. Tetapi kepada orang manusia, kita juga harus sopan, harus kita tidak bercela seperti Nuh. Ya. Memang kehidupan pada waktu itu kacau, ya. Ya, kalau kita lihat sekarang juga mungkin hampir-hampir, saudara ya. Saudara bisa lihat, ya. Luar biasa. Nah, di sini Tuhan sangat pilu hatinya melihat keadaan manusia pada waktu itu. Dia ingin sekali memusnahkan itu seisi bumi ini. Tapi cuma Nuh yang Tuhan kasihi. Nuh dan keluarganya. Bab itu Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Ya. Saudara yang kekasih, pada waktu itu bayangkan manusia kan hidup asal-asal, ya. Mungkin pada waktu itu Nuh sedang membuat bahtera. Mungkin mereka ada yang, oi, ngapain tuh? Bikin apa tuh, bro? Oh, bikin apa? Bikin bahtera. Ngapain, bro? Nggak hujan, nggak apa, bikin bahtera gitu, ya. Tapi Nuh tidak menjawab. Saya baca dari pasal 6 dan 7, tidak ada suaranya Nuh. Tidak pernah saya baca perkataan Nuh. Ya. Mungkin kalau kita, ya, orang bilang, woi, bu, ngapain nih, bu? Bikin bahtera itu. Ya, hujan apa enggak kau bikin bahtera? Mungkin kalau saya pasti saya ngomong, nanti berenang kamu, ya, sampai bongkok, sampai bengkok kamu, berenang kamu puas-puas di air bah. Ya kan? Tapi Nuh enggak, saudara. Ya, jadi dia punya kasih. Itu kenapa? Karena dia tertular dari sifat keilahian Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita akan terpengaruh, ya. Kita akan mendapatkan gayanya Tuhan itu. Ya. Jadi Nuh itu tidak bercela kepada manusia. Juga kenapa? Karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Saudara, bergaul itu bukan artinya seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali bertemu. Tidak, saudara, ya. Pasti sering, yang namanya bergaul itu sering ketemu. Ya kan? Begitu juga kita, saudara, kita mau bergaul dengan Tuhan. Bukan karena kita waktu pelayanan
Itu bukan bergaul. Itu kita lagi menjalankan tugas. Bergaul dengan Tuhan itu di luar tugas kita, di luar jadwal kita. Kita tetap bergaul dengan Tuhan. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Ya, mungkin saudara yang ini pikir gimana hubungan sama Tuhan ya, yang nggak kelihatan gitu ya. Caranya gimana? Kalau ada fisiknya kita bisa bergaul ya, bisa ngobrol gitu. Tapi ini kan wujud kita nggak bisa lihat Tuhan. Saudara, kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita baca firman Tuhan. Ya, kita pasti itu kita sudah lekat dengan Tuhan. Jangan waktu kita tugas. Ya, waktu kita tugas itu kita bukan bergaul dengan Tuhan. Ya, yang pertama di sini Nuh menjalankan kehidupannya, hidup yang berkualitas. Ya, dia bergaul dengan Tuhan. Mari kita mau bergaul dengan Tuhan, lebih dekat lagi melekat dengan Tuhan. Amin. Ya, yang kedua di sini saya catat ya. Yang kedua, kita lihat dari Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Nah, Nuh diperintahkan apa? Diperintahkan Tuhan membuat bahtera, saudara. Ya, bukan gampang, saudara, itu bahtera ya. Itu dia harus melakukannya sesuai ukuran yang Tuhan sudah berikan. Harus seperti ini, harus panjangnya seperti ini, lebarnya, kayunya, ya, mesti jenis ini, saudara. Ya, mungkin kalau ada kontraktor sekarang ya, dia naikkan ini jenisnya ini, tapi nanti waktu dipakainya jenis yang lain, saudara ya. Tapi Nuh enggak. Nuh benar-benar hidup karena dia bergaul dengan Tuhan, jadi dia jujur. Apa yang dikatakan Tuhan tepat dia lakukan. Ya, yang kedua, Nuh melakukan firman Tuhan dengan tepat. Ya, apa yang ditugaskan dia lakukan, saudara. Dia tidak melenceng, menyimpang ya dari kanan ke kanan dan ke kiri. Bagaimana saya dan saudara, kita harus pun seperti Nuh. Harus tepat melakukan firman apa yang Tuhan lakukan. Seperti Nuh dikatakan, engkau harus membuat bahtera seperti ini. Panjangnya seperti ini, lebar seperti ini. Dia lakukan, saudara. Memang berat, saudara. Apalagi nggak ada yang nopang. Teman-temannya itu, orang-orang di situ nggak ada yang nopang. Tapi dia tahu ada yang menopang dia, yaitu Tuhan. Amin. Dia sanggup melakukannya bukan karena kegagahan dia, tapi karena dia mengandalkan dengan Tuhan. Orang kalau bergaul dengan Tuhan, ketika Tuhan katakan, Nuh, buatlah bahtera seperti ini, seperti ini. Itu pasti dalam hatinya langsung, karena dia bergaul dengan Tuhan, dia cerdas ya. Dia pasti katakan, yes bos. Ya, itu orang yang bergaul dengan Tuhan. Dia nggak pikir-pikir, untung nggak ya, rugi nggak gitu ya. Nah, bangun ini, ya itu kontraktor biasa begitu ya. Tapi kalau Nuh bukan, Nuh memang dipakai Tuhan untuk membangun bahtera, menjalankan firman Tuhan. Dia lakukan dengan tepat. Biarlah kita apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan dengan tepat. Amin. Ya, seperti ada contoh ya, satu contoh. Seorang Samaria yang murah hati itu ya. Dia satu kali dia berjalan, dia melihat ada orang Yerusalem ini turun dari Yeriko. Ya, dia turun dari Yeriko. Ini kita bisa baca nanti di Lukas 10 ayat 30 kalau tidak salah. Nah, itu orang Yerusalem dia turun ke Yeriko. Lalu dia dirampok habis-habisan di situ. Ya. Nah, seorang imam liwat, imam ini kan bekerja di Bait Allah. Dia melihat orang yang sudah terkapar itu, bukan dia tolong tapi dia liwat aja. Nah, ada lagi satu juga, orang Lewi. Orang Lewi juga melayani Tuhan. Dia liwat aja, saudara. Waktu saya baca firman ini, saya baca, apa ini imam dan orang Lewi ini apa pemain drama, apa ya? Kan itu mereka orang-orang yang di Bait Allah. Kok lihat yang kayak gini mereka nggak tahu. Apa karena tugasnya khusus cuma di Bait Allah. Di luar Bait Allah tidak melakukan tugas. Ya,
yaitu tugas mengasihi. Padahal di Yohanes ya, di Yohanes 15 ayat 12 kalau saya tidak salah, dikatakan, Tuhan katakan, apa kasih, mengasihi, saling mengasihilah kamu. Ya, saling saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, ini orang Lewi dan imam ini tidak menjalankan perintah Tuhan dengan tepat, saudara. Ya, kenapa? Saya katakan mereka tidak menerapkan ya perintah Tuhan itu. Mereka tidak menerapkan. Mereka lihat orang yang terkapar itu cuma liwat aja, saudara. Ya, mungkin juga hati dan pikirannya tidak kolaborasi, saudara. Mungkin hati mau nolong, tapi pikirannya mungkin gini, untung gak ya kita nolong nih orang, gitu. Terus kalau zaman sekarang nih, gak ada yang pasang kamera lagi, gak viral dong. Gak mau deh nolong deh. Ya mungkin kayak gitu ya. Tapi zaman dulu kan gak ada yang kayak gitu. Tapi saya gak tahu itu pikiran mereka, kenapa mereka gak nolong. Artinya mereka tidak melakukan firman Tuhan dengan tepat. Padahal Tuhan mau saling mengasihi. Ya kan, mengasihi itu bukan artinya khusus kita mengasihi suami, khusus mengasihi istri, atau khusus mengasihi anak saja. Tetangga gak usah. Apalagi orang lain gak kenal, gak usah dikasih. Bukan seperti itu. Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus mengasihi semua kalangan. Amin. Semua kalangan. Mau orang luar, mau orang manapun, kita harus mengasihi. Ya, kayak sekarang kita lagi gencar-gencar nih. Kita mau melayani sampai ke bangsa-bangsa. Ya kan? Ya, tetangga aja kita nggak layanin. Ya, orang bangsa Indonesia aja kita nggak layanin. Mari saudara, kita mau melayani sampai ke bangsa-bangsa. Tapi kita mau melayani juga suku-suku bangsa kita dulu. Amin. Ya, walaupun bukan keluarga, walaupun bukan tetangga kita harus mengasihi. Amin. Yang diajar Tuhan di sini bukan Tuhan Yesus bukan mengatakan, dia tidak mengatakan mengasihilah, kasihilah hanya sesama kita. Enggak ada di sini saudara. Ya, atau dia katakan mengasihilah satu jemaat aja, khusus di Impact. Bukan saudara. Kita ada mengasihi untuk orang-orang yang di luar. Amin. Ya, untuk semua kalangan. Bukan keluarga ataupun keluarga, kita harus mengasihi. Ya. Jadi yang kedua, di sini Nuh melakukan firman Tuhan dengan tepat. Membangun bahtera dengan tepat ukurannya. Ya. Dan kita juga kalau mau melakukan firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 12 itu, yaitu perintah Tuhan itu untuk saling mengasihi, kita harus tepat. Membangun bahtera berat gitu. Nah, kita nggak disuruh bangun bahtera, tapi kita hanya disuruh kita saling mengasihi. Ya, saya percaya kita saling mengasihi. Tidak berat saudara, amin. Bisa kan kita menerapkan kasih Tuhan. Ya, yang kedua, Nuh melakukan tepat. Dia melakukan firman Tuhan, yaitu dia melakukan ukuran, membangun bahtera dengan ukuran yang tepat. Kita pun juga melayani Tuhan, harus melayani Tuhan dengan tepat. Firman Tuhan yang sudah kita dengar itu harus kita lakukan dengan tepat. Ya, kalau saya percaya orang Samaria ini menolong orang yang dirampok itu bukan karena dia kaya. Tidak ditulis orang Samaria yang kaya menolong orang yang dirampok orang Yerusalem yang turun dari Yeriko. Bukan. Dikatakan orang Samaria itu murah hati. Amin. Ya, kita pun juga harus murah hati. Jangan nunggu, saya belum kaya nih, nggak bisa nolong orang. Nanti Tuhan kalau saya punya gaji udah sekian, atau saya sudah miliki ini Tuhan, baru saya bisa menolong. Jangan saudara. Kita menolong orang menolong saja. Nanti Tuhan yang mencukupi. Tuhan yang menolong, yang support dana itu buat kita menolong itu. Amin. Yang penting kita punya niat aja. Ya, seperti Pak Jonathan ya. Saya lihat niat ya untuk menolong gereja-gereja di Kalimantan ya kan Pak ya. Ya walaupun dananya
Belum ada gitu ya. Tapi percayalah seperti kesaksian kemarinnya, Ibu Esther itu, dia melayani kemana-mana saudara. Tuhan siapkan dananya. Amin. Iya, kita tidak perlu takut ya. Yang penting kita mau melayani Tuhan. Ya, karena apa? Dia cinta bangsa-bangsa. Ya, Ibu Esther itu. Nah, begitu juga orang Samaria ini dia cinta bangsa-bangsa. Orang Samaria dengan orang Israel itu nggak sama saudara ya. Bukan satu golongan, tapi dia mau menolong. Begitu juga saya dan saudara. Kita harus lakukan firman Tuhan dengan tepat. Seperti Nuh. Amin. Nah yang ketiga. Yang ketiga. Di sini Kejadian 8 ayat 20 akan saya bacakan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram. Dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi waktu itu sudah surut ya, air bah sudah surut di kejadian 8 ya, air bah sudah surut. Lalu Nuh keluar dia mempersembahkan korban saudara. Ini saya ambil singkat aja saudara ya. Nah, dia membakar korban, dia ambil binatang-binatang yang tidak haram dia bakar. Saudara tahu, Tuhan mencium persembahannya. Dia cium, luar biasa wanginya. Tuhan sangat menyukai, dikatakan Tuhan sangat menyukai dia mencium aroma daripada persembahan daripada Nuh. Saudara tahu nggak? Yang lebih wangi lagi yang Tuhan cium apa? Bukan saja korban bakaran, hatinya Nuh. Amin. Tulus hatinya Nuh. Dia mencium, bukan saja korban bakaran Tuhan cium baunya itu, tapi Tuhan juga tahu hati. Bagaimana saudara ingat Kain dan Habel mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan? Kain tidak diterima, Habel diterima. Kenapa? Hatinya saudara. Hati Kain itu enggak betul saudara. Jadi biarlah saya dan saudara kita mau contoh daripada Nuh. Nuh memiliki hati yang tulus. Ya. Dia mempersembahkan korban syukurnya itu dengan hati. Dengan segenap hati. Hati yang bersih. Gak neko-neko saudara. Ya, kadang-kadang kita juga suka kira-kira ini persembahan ini Tuhan mau nggak ya kira-kira? Kalau dikurangin juga bahannya nggak apa-apa kali ya. Yang penting ada korbannya. Nggak juga ya saudara ya. Tuhan nggak lihat dari korban berapa banyaknya. Tetapi Tuhan mau lihat korban yang kita berikan kepada Tuhan. Dari hati kita yang tulus. Amin. Ya, hati kita harus tulus saudara. Nah kita contoh. Jadi ada 3 hal yang kita bisa tarik dari sini. Yaitu Nuh. Yang ketiga memiliki hati yang tulus saudara. Ya, sebab itu kita harus di Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, dari hati kita terbaca saudara. Ya, terbaca. Jadi walaupun kita pakai skincare yang mahal banget, ya kan? Tapi kalau hati kita nggak ada isi yang kebusukan nggak kebaca saudara sama Tuhan ya. Jadi kita mau belajar seperti Nuh, kita memiliki hati yang tulus. Ya, kita harus mau jaga hati kita. Kita mau, memang susah saudara ya. Kadang-kadang kita ikut Tuhan, apalagi kita bisnis, ya. Waduh, kita mesti imbangin saudara ya. Ya seperti orang dagang, saya lagi bisnis. Saya beli barang ini 10 juta. Nah saya mau jual ke konsumen 15 juta. Lalu orang bilang, oh mahal amat bu, ini kan harganya murah. Enggak sampai 15 juta. Aduh bu, saya modalnya aja udah 14 juta. Nah, Pak, saya untung tipis cuma 1 juta. Padahal untung udah 5 juta saudara ya. Untung tipis bu katanya. Ya ini buat bayar karyawan, buat ini. Saudara ya, kayak kadang-kadang itu pebisnis pengusaha dan pembisnis kan kadang-kadang harus pakai trik ya untuk bekerja, untuk menjual. Ya begitu sulit ya untuk jauh dari dusta ya. Ya mau tidak mau ya. Saya juga dulu sebelum
melayani, saya juga broker saudara ya, broker rumah ya. Saya suka begitu juga dulu ya. Walaupun rumah ini harganya sekian, saya bilang sekian. Masa Bu nggak boleh kurang? Aduh ini udah netnya begini Bu, udah dari sononya begini. Padahal kita udah untung di situ 5 juta gitu ya. Nah susah ya, kalau kita mau di dalam bisnis mau tulus itu susah memang. Tapi belajar saudara, percaya berkat itu tidak jauh. Ya kalau kita sungguh-sungguh tulus pasti Tuhan memberkati, amin. Ya, ini berapa nih Bu modalnya? Itu rahasia gitu aja. Ya dong jawabannya, ini rahasia Bu. Masa saya mau bilang sih ini modalnya gitu. Masa ibu mau tahu apa bapak mau tahu. Daripada kita bohong, ya kan. Nah, jadi ada 3 hal di sini yang bisa kita tarik pelajaran dari Nuh ya. Yang pertama, Nuh itu hidup berkualitas ya. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia menjadi dia orang yang benar dikatakan Tuhan. Dia melakukan segala hal yang benar. Yang kedua, kita belajar, kita tarik dari sini bahwa Nuh menjalankan perintah Tuhan dengan tepat. Nah, kita pun harus belajar lakukan ketepatan ya. Karena dikatakan waktu di Yosua, jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri ya. Ya, biarlah pagi hari ini kita mendapat pelajaran. Dan lakukanlah firman Tuhan dengan tepat. Yang ketiga, kita harus memiliki hati yang tulus seperti Nuh, supaya persembahan kita didengar Tuhan, dicium Tuhan, harum saudara ya. Apalagi kita suka menyembah. Kita suka menyembah saudara. Hati kita harus beres saudara. Ya, kalau hati kita nggak beres kita susah mau menyembah saudara. Ya, tapi nggak tahu kok ada juga yang bisa juga mungkin ya menyembah tapi dengan hati yang beres. Tapi kalau saya mau menyembah tuh saya beresin dulu. Tuhan, aduh tadi saya kesel nih masih ini Tuhan. Tolong Tuhan saya mau menyembah Engkau, ampuni saya Tuhan, ampun. Kita udah beresin dulu sama Tuhan, baru kita menyembah. Amin. Supaya kita persembahan kita diterima dengan Tuhan. Ya, saya tidak panjang lagi, kita mau menjadi pelaku firman saja. Amin. Jadi ada 3 hal, kita mau bergaul semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita mau lakukan firman dengan tepat. Dan yang ketiga, kita mau memiliki hati yang tulus. Ya. Yang kita mau naikkan satu pujian, saya undang kita berdiri, kita naikkan satu pujian. Holy, holy. Ya Tuhan itu Maha mulia. Kita sebagai umat ketebusannya, kita mau agungkan Dia. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The angels and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The angels bow, the redeemed worship you now.
umat ketebusan-Mu Tuhan, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau pada pagi hari ini. Berilah kami hati untuk kami mau bergaul dengan Engkau Tuhan. Banyak waktu kami terbuang Tuhan dengan sia-sia. Tetapi kami mau hidup seperti Nuh, mau bergaul dengan Engkau Tuhan. Begitu juga Tuhan, biarlah ajar kami melakukan firman-Mu dengan tepat. Ajar kami Tuhan melakukan perintah-Mu dengan tepat Tuhan. Dan biarlah kami memiliki ketulusan hati kami Tuhan. Ubah hati kami Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang membuat hati kami sampai kami tidak dapat memiliki hati yang tulus. Mungkin karena situasi, mungkin karena kondisi Tuhan. Maka kami tidak dapat memiliki hati yang tulus. Tapi pagi hari ini Roh Kudus, ubahkan hati kami Tuhan. Supaya setiap korban penyembahan kami boleh sampai ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika air bah surut, Nuh yang sudah mempersembahkan korban. Begitu juga Tuhan, kami percaya badai yang sudah berlalu dalam hidup kami, penting kami untuk mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah umat ketebusan-Mu Tuhan, mempersembahkan korban syukur pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah kami menjadi umat ketebusan-Mu yang selalu mau dekat dengan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau. Naikkan sekali lagi, holy, holy. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The earth and just bow, we really worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Terlebih dahulu kita kembali berdoa untuk memberikan persembahan. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami banyak Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, Engkau beri kami kesempatan. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati kami. Dan banyak berkat-berkat yang telah kami terima Tuhan. Dan saatnya kami memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang dengan tulus seperti persembahan Nuh Tuhan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian Tuhan. Saudara yang memberikan persembahan secara online, silakan diberikan persembahannya secara online yang sudah tertera di layar saudara dengan rekening dan juga ada barcode yang sudah ada di layar saudara. Kita memberikan persembahan kita. Yes. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Tuhan, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan membacakan Impact News pada hari ini. Ya, Impact News Minggu 30 Juli 2023. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang pertama kali datang dan hadir pada hari ini di GB Impact. Silakan bangkit berdiri, ada di tempat sini. Ya, wow, luar biasa. Silakan bangkit berdiri, saudara. Seluruh tim pelayan GB Impact akan memberikan salam kepada Bapak Ibu, saudara. Ya, selamat datang di GB Impact. Ya, saya akan membacakan selanjutnya. Pembacaan Alkitab setiap hari dimulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan 6 Agustus 2023. Kita membacanya dimulai dari Bilangan pasal 1 sampai pasal yang ke-20. Sekali lagi, Bilangan pasal 1 sampai pasal yang ke-20. Ya, kita bacakan sebanyak 20 pasal ya saudara-saudara. Ya, GB Impact juga memiliki program doa fajar online ya saudara-saudara, setiap hari Senin dan Kamis mulai dari jam 5 pagi, live streaming di Facebook GBI Impact. Yang belum follow Facebook GBI Impact, boleh di follow saudara-saudara ya, supaya pagi hari kita bersama-sama berdoa menyembah Tuhan. Iya, GBI Impact juga mengadakan doa malam, penyembahan dan doa setiap hari Selasa saudara-saudara. Setiap hari Selasa dimulai dari jam 7, jam 19 sampai 22. Jam 7 malam sampai jam 10 malam. Mari silakan hadir Bapak Saudara, kita menantikan saudara yang belum pernah datang di tempat ini untuk hadir bersama-sama. Iya, ibadah Youth Impact diadakan setiap hari Sabtu mulai dari jam 4 sore. Anak-anak muda kami mengundang untuk hadir bersama-sama. Kita selaku anak muda dengan jiwa yang muda ya, bersama-sama untuk kumpul memuji Tuhan di hari Sabtu jam 4 sore. Selanjutnya, puji nama Tuhan, hari ini besok yaitu minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak PDP Dr. Robert Paul Trisna di tanggal 6 Agustus 2023. Silakan hadir Bapak Ibu Saudara. Demikian pembacaan Impact News pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh beribadah raya, bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau melawat setiap kami yang hadir, baik onsite maupun online. Engkau mengurapi setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang mengajar kami, mengingatkan kami untuk mau bergaul akrab dengan Tuhan, bergaul intim dengan Engkau, supaya kehidupan kami dibenarkan. Kami mengerti kehendak Tuhan, kami melakukan hal-hal yang benar dalam hidup ini. Sebagai orang percaya, kami menjadi terang, kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan kami Engkau tempatkan. Terima kasih Tuhan, urapi dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, Ibu Elizabeth Helena. Pakai dia lebih lagi Tuhan.
dengan pengurapan, dengan hikmat yang daripadamu, membukakan hal-hal yang baru dalam kehidupan ini, untuk kami dibenarkan, untuk kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati anak mantu cucu, berkati pelayanannya, pakai dia dengan pengurapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya setiap kami yang datang hari ini diberkati Tuhan. Tidak pulang secara percuma, tetapi kami menikmati lawatan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi yang lemah, Engkau memberikan kesembuhan bagi yang sakit, bahkan yang berputus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, untuk kami beraktivitas, baik pelayanan, pekerjaan, baik keluarga, diberkati Tuhan, diberikan perlindungan, diberikan juga sukacita dan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pelayanan GBIMP ke dalam tangan kasih-Mu. Semua program yang dikerjakan Tuhan urapi dan berkati, untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk memenangkan jiwa-jiwa, baik doa fajar, doa malam, baik doa syafaat, bahkan pendoa atau menara doa. Engkau yang memberkati dan mengurapi. Mampukan kami Tuhan melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pelayanan pada siang ini, pemain musik, MC singer, guru-guru sekolah minggu. Berkati dengan pengurapan yang baru dan kekuatan yang daripadamu. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Ibu Esther Evi Chandra yang ada di luar kota, yang sedang dalam keadaan duka. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah Ibu boleh pergi dan kembali dengan selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini. Kalau negeri kami ada sampai hari ini, karena ada Tuhan yang menopang. Engkau yang memberkati Bapak Presiden Joko Widodo. Engkau yang memberkati para aparat-aparat negara yang Tuhan percayakan mengemban tugas untuk Indonesia selalu ada dalam perlindungan Tuhan, berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Diberikan juga kasih dan anugerah dari pemerintah sampai seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya perlindungan Tuhan atas bangsa kami, berkat Tuhan dicurahkan atas negeri kami, karena ada orang-orang yang berdoa dan berdiri bersyafaat bagi negeri ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, gembala-gembala sidang dengan kekuatan, dengan perlindungan Tuhan. Berikan mereka hikmat dan terus Tuhan melakukan amanat agung yang Tuhan percayakan. Bagi-Mulah segala kemuliaan, bagi-Mulah segala pujian. Sebelum kami akan pulang, kami akan terima berkat dari Bapak. Mari saudara-saudara angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Nikmati dengan luar biasa. Saudara-saudaraku, kiranya kasih daripada Allah Bapa, penyertaan daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pemeliharaan, penjagaan dan pendewasaan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara dan bersaat teduh sebentar. Selamat siang. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Shalom. Yes. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau
Tuhan Yesus memberkati.